lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi. Pada besar, satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak dapat formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak. Posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi. Ya, itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga. Kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya, jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru di tahun 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K. 300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi. 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin. Yang
Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk, guru honorer, tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dengan demikian dari saya, mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan. Silakan Mas Iwan. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, seluruh jajaran pimpinan beserta anggota, Mas Menteri dan seluruh jajaran Kemendikbud. Izinkan saya juga menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Ini hanya untuk menambah. Pertama, sejak kita memulai untuk memikirkan bagaimana ada sebuah terobosan untuk menyelesaikan isu guru honorer, Mas Menteri itu sebenarnya sudah mengambil posisi dari awal sangat jelas bagaimana guru-guru kita tidak boleh ada guru yang dibayar dengan tidak layak. Jadi ini sebuah hal yang dari hari pertama Mas Menteri sudah sampaikan kepada seluruh tim, dan kita memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan itu. Hal yang tercepat yang bisa kita lakukan di awal, mungkin Bapak Ibu masih ingat, adalah ketika kebijakan Merdeka Belajar ketiga, BOS itu yang tadinya dipagu 15% untuk pembayaran guru honorer bisa menjadi 50%. Dan kemudian kita terus, BOS sekarang bisa jadi fleksibel, bahkan dengan masa pandemi ini, kepala sekolah bisa lebih besar untuk mengalokasikan gaji untuk guru honorer. Dan kemudian komitmen untuk bagaimana guru-guru kita mendapat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang lebih baik ini kemudian kita rumuskan dalam sebuah seleksi untuk guru ASN P3K. Mohon maaf, bisa ke halaman 2, ya betul, halaman 24. Silakan Mas Iwan. Maaf. Untuk seleksi guru ASN P3K, karena ternyata permasalahannya ada lebih besar daripada meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, yaitu bahwa di sekolah-sekolah kita, sekolah negeri yang ada, itu sekitar 40% lebih guru-gurunya tidak mengalami rekrutmen secara yang semestinya. Artinya terjadi sebuah supply dan demand, masalah supply dan demand yang sudah lama, sehingga guru-guru masuk menjadi guru tanpa perlindungan kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik. Dan inilah yang kemudian ingin kita tuntaskan dengan seleksi guru ASN P3K ini. Dan angkanya sangat besar. Angkanya itu kebutuhan rekrutmen guru di sekolah-sekolah negeri itu sampai 1 juta lebih formasi. Sementara guru honorer yang ada di sekolah negeri itu angkanya 742.000. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari proporsinya, formasi itu lebih banyak daripada guru honorer yang ada. Jadi itu menunjukkan ketimpangan supply dan demand yang sangat besar, dan itu yang juga ingin kita selesaikan, sambil kita juga bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan untuk guru-guru kita dan kesempatan mereka untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Lanjut. Kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan lini masa seleksi guru P3K ini sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Kita mulai dari dialog dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa anggaran untuk 1 juta formasi itu disediakan, lalu kemudian dengan Kemenpan RB untuk memastikan bahwa formasi itu disetujui, dan seterusnya dengan Pemda kita sosialisasikan dengan seluruh Pemda, dan terus kita melakukan misalnya ada materi pembelajaran karena kita ingin guru-guru kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kita sediakan modul-modul untuk belajar, membantu mereka mempersiapkan diri, dan terus sampai kemudian desain tesnya pun kita ingin maksimalkan. Kalau biasanya tes ASN itu hanya sekali, ini bisa sampai 3 kali kesempatan, dan kemudian skema-skema afirmasi pun dipikirkan sehingga barulah kita mulai tes itu di pertengahan tahun 2021. Dan desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan afirmasi bukan saja dalam bentuk bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri dan juga afirmasi untuk Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru swasta yang boleh untuk ikut
tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah untuk memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal untuk seleksi tahap pertama. Dan untuk Pemda, tadinya kita memikirkan bisa lintas Pemda, tapi ternyata kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, itu baru dibuka di tahap ketiga. Sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu sampai tahap kedua. Sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, ini afirmasi terhadap sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain, sebelum kemudian tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas, dan kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang layak, yaitu yang lulus passing. Program guru penggerak semuanya di saat yang sama. Jadi saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa untuk bisa mencapai sampai 300.000 Mas Iwan yang menjadi P3K. Jadi poinnya Bapak Ibu perlu untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat, terutama yang isu formasi. Kalau semua Pemda telah mengajukan formasi yang kita inginkan sesuai dengan target kita, kita tidak akan ada yang namanya lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Pasti semua yang lolos passing grade langsung menjadi P3K. Dan sekarang uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci. Sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, hanya untuk itu. Hanya untuk P3K. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran yang sudah dikunci itu. Karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi mohon Bapak Ibu dalam sosialisasi ke masyarakat dan juga ke masing-masing Pemda ini bisa ditekankan, itu akan sangat membantu konstituen Bapak Ibu di masing-masing dapil. Dan poin saya yang terakhir adalah untuk mengulangi lagi bahwa posisi kami sangat jelas di sini. Kami berada di sisinya guru honorer yang merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu, dan juga tidak harus mengambil tes lagi. Jadi itulah permintaan kita terhadap perubahan yang kami ajukan kepada Panselnas